Pemirsa Intens Investigasi, geger, dunia hukum kembali memanas. Tak hanya di ruang sidang, duel panas antara Hotman Paris versus Rasman Arif Nasution tampaknya kini merambah juga ke ranah kesehatan dan spiritualitas. Saat Hotman Paris terkapar di rumah sakit mewah di Singapura, Rasman justru melontarkan pernyataan yang bikin publik terhenyak. Alih-alih sekedar mengucapkan doa kesembuhan, Rasman justru memberi wejangan yang syarat makna tajam. Lantas, apakah pula wejangan tersebut? Benarkah ini sebuah bentuk kepedulian dari Rasman? Ataukah ini justru sindiran yang menusuk di balik kata-kata bijak? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, seperti diketahui sebelumnya, drama hukum antara Hotman Paris dan praktisi hukum Rasman Arif Nasution memang kembali menghebohkan panggung peradilan tanah air. Sidang lanjutan dugaan pencemaran nama baik yang menyeret nama dua pengacara ini berakhir dengan kejutan tak terduga, di mana pada Kamis 20 Februari 2025 lalu, di persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, persidangan terpaksa ditunda dengan alasan Hotman Paris atau sang pelapor dalam persidangan ini tiba-tiba tumbang dan harus dilarikan ke rumah sakit. Hotman Paris yang biasanya tampil flamboyan dan penuh energi, pada saat itu terlihat tak berdaya. Terutama ketika hendak masuk ke mobil, tubuhnya nyaris limbung. Dan beberapa rekannya pun sigap membopong pengacara kelahiran Kecamatan Lagu Boti, 65 tahun tersebut untuk selanjutnya dibawa ke rumah sakit. Setelah sempat menghilang dari hadapan publik, Hotman Paris pun akhirnya angkat bicara soal kondisi kesehatannya yang tiba-tiba menurun drastis. Dalam sebuah video yang ia unggah, sang pengacara blak-blakan mengungkap penyebab dirinya tumbang. Pemeriksaan medis menunjukkan bahwa HB atau hemoglobin dalam darahnya turun drastis, di mana dari standar normal 14 menjadi hanya 9,7. Kondisi ini pun memaksa Hotman untuk dirawat inap di rumah sakit sejak 21 Februari dan harus menerima penambahan darah. Sedikit aja Bang Hotman. Bang Hotman, tadi gimana Bang jalanan sidang Bang? Bang Hotman, apakah berjalan lancar Bang tadi di persidangan Bang? Salam subuh Hotman Paris tanggal 23 Februari jam 5 subuh dari rumah sakit. Hotman masih di rumah sakit. Hotman sejak tanggal 21 karena HB darah, unsur darah dari standar 14 turun menjadi 9,7 sehingga harus dilakukan penambahan darah. Ada penambahan darah dan pagi ini jam 8 pagi anak saya Frank telah mempersiapkan private jet akan berangkat ke Singapura untuk pemeriksaan tambahan. Kejadiannya berawal dari tanggal 8 pagi saya berenang dengan berang-berang jam 4 subuh, tapi salah satu berang-berang binatang peliharaan saya menggigit tangan saya. Kemudian saya berangkat injeksi tetanus, kemudian terbang ke IKN Balikpapan. Capek sekali perjalanan Balikpapan IKN 6 jam lebih. Pulang ke Jakarta hampir tiap hari syuting, bahkan ada 2 kali dari mulai Brownies, pokoknya di mana-mana saluran TV saya syuting, ada juga pembawa acara. Akhirnya tanggal 20 Februari jam 5 subuh rapat banyak sampai kemudian pergi sidang dan drop. Hotman Paris dalam pernyataannya juga kembali membuat geger.
Setelah sempat dilarikan ke rumah sakit akibat kondisi tubuhnya yang drop, kini sang pengacara kondang membagikan fakta mencengangkan di mana biaya perawatan semalam di rumah sakit tempatnya dirawat mencapai 194 juta rupiah. Hotman Paris bukan hanya mengeluh soal kesehatannya yang menurun, tapi juga mengaku bahwa kerja kerasnya selama ini seakan sia-sia dalam sekejap. Membeberkan jadwal super padat yang ia jalani sebelum akhirnya tumbang, tak heran tubuhnya akhirnya menyerah. Sidang yang seharusnya berjalan panas pun justru harus tertunda karena sang pengacara kolaps di tengah jalannya persidangan. Lantas pertanyaannya, akankah Hotman segera kembali dan menghadapi Rasman di meja hijau pada Kamis 27 Februari esok? Ataukah persidangan juga masih akan ditunda karena kesehatan Hotman? Halo para fans gua seluruh Indonesia. Ini sekedar tukar informasi. Satu kamar penthouse di rumah sakit Mount Elizabeth Novena Singapura. Mount Elizabeth Singapura. Satu malam $16.000. Satu malam $16.000. Ini gue lagi di infus nih ya. Lihat dulu infusnya tuh. Ya. Dan tapi itu udah termasuk dikasih, coba lihat deh, mobil limosin, coba lihat nih, tulis nih, Mbak dekat ya, mobil, udah. Bisa dibaca, Bisa. itu tuh mobil limosin, ya, tuh, gue lagi di, ya, ini karena kebanyakan kerja itu saya 18 jam sehari. Kerja 18 sehari memang bisa dapat $16.000, berarti sehari kerja saya di Jakarta habis di sini semalam nginap ya, 16.000 Sing dollar, bukan Singapura ya, bukan US ya, Sing dollar satu malam. Penthouse di Mount Elizabeth Novena Singapura nih. Ini ada kamar satu lagi, kamar tamu. Itu kamar di sebelahnya pernah diinapin raja dari Arab. Ini hanya putra Batak dari kampung ya. Di kampung saya nggak ada uranium. Adanya kaki gini nih, kaki petani nih. Lihat nih petani nih, kaki gue nih. Raja Batak dari Labu Boti, Toba, menginap di kamar Raja Arab, penthouse room, rumah sakit Mount Elizabeth Novena Singapura. See you, sampai ketemu Jakarta ya. Aku udah makin sehat nih. Karena kenapa saya sakit? Dari mulai tanggal 8 saya ke IKN, terus pulang, terus tiap hari syuting. Yang paling parah hari Rabu, saya jam 5 udah meeting subuh, jam 6 jual parfum TikTok, jam 3 syuting Trust 7 arisan, jam 8 tengah malam syuting Hot Room Metro TV. Ya nggak tahu deh, habis itu sidang kolaps pas lagi istirahat sidang. Tapi sekarang udah segar. Lesing pupiku makin rapi. Masih nambah aspri mau 1.000 lagi. Drama panas antara Hotman Paris dan Rasman Arif Nasution terus bergulir. Memang terus bergulir bak bola salju. Tapi kali ini bukan soal hukum, melainkan soal usia, kesehatan, dan makna kehidupan. Rasman yang selama ini dikenal lantang berseteru dengan Hotman mendadak tampil dengan nada penuh keprihatinan. Dalam pernyataannya kepada awak media, Rasman menyoroti kondisi sang pengacara yang kini terbaring di rumah sakit Singapura dengan biaya fantastis Rp194 juta per malam. Namun di balik empatinya, Rasman melontarkan sindiran tajam soal dirinya yang tak menyangka orang yang dulu gagah bisa mendapatkan kondisi seperti sekarang ini. Juga melanjutkan bagian yang paling bikin heboh saat ia membicarakan soal usia dan persiapan menuju akhirat. Menurutnya, kita sebagai manusia tak boleh menolak tua, jangan perbanyak musuh, hilangkan dendam,
dan yang paling penting mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa. Ini Hotman ya? 30 menit yang lalu. Di Singapura ya? Iya. Ya. Saya prihatin. Dulu ketika Alvin Lim dibawa ke Cina, begini juga postingannya. Begini kan, saya nggak kebayang nih orang yang begitu gagah berani. Terus ini dia tunjukin apa ini? Limosin servis. Ya sudahlah. Cuma satu yang pesan saya. Kita sebagai manusia tidak boleh menolak tua. Tua itu kulit yang bening, keriput. Oke? Pikiran yang fresh akan mulai terganggu karena ada sumbatan-sumbatan di jantung dan lain sebagainya. Jadi kalau kita sudah merasa diri tua, maka konsumsi makanan dijaga. Yang kedua, jangan perbanyak musuh. Yang ketiga, hilangkan dendam. Yang berikutnya, mendekatlah ke diri Tuhan. Ke Tuhan maksud saya, supaya ada bekal untuk mati. Pernyataan Rasman ini langsung bikin publik geger. Apalagi dengan keprihatinan yang seolah hanya bentuk sindiran halus, seolah untuk menggoyahkan mental Hotman. Di satu sisi banyak pula yang menilai bahwa Rasman seolah ingin mengingatkan Hotman bahwa sehebat apapun seseorang tetap akan takluk oleh usia dan kesehatan. Lebih lanjut, Rasman juga kembali membuat pernyataan mengejutkan. Dengan gaya bicaranya yang khas, Rasman berbicara soal hakikat kehidupan, kematian, dan pesan tersembunyi dari sakit yang diderita Hotman. Meskipun begitu, di tengah sindiran tajamnya, Rasman mengaku bahwa dirinya tetap memiliki rasa empati yang besar kepada seniornya tersebut. Berharap rivalnya itu segera pulih dan tak memaksakan diri untuk hadir dalam persidangan berikutnya. Rasman mengatakan ia prihatin akan kesehatan Hotman jika memaksakan diri dan kembali mengingatkan Hotman yang menurutnya Tuhan sedang memintanya untuk beristirahat dulu ketimbang meneruskan kasusnya bersama dirinya, atau dengan kata lain, Rasman mungkin diuntungkan dengan sakitnya Hotman. Lantas pertanyaannya sekarang, akankah Hotman menanggapi sindiran ini dengan santai, atau justru akan membalas dengan pernyataan yang lebih panas dan menghebohkan? Karena syarat mati bukan sakit, syarat mati tidak tua, mati ya mati. Begitu. Nah, tapi selalunya orang sakit berujung kematian. Selalunya orang sakit berujung kesembuhan. Selalunya orang yang lebih tua duluan. Memang semua kita ini kalau ditanya, Anda semua saya tanya, mau masuk surga nggak? Mau. Sekarang kamu berangkat duluan, mau nggak? Kan mau masuk surga kan? Ya udah kalau gitu aja saya suruh duluan pergi. Makanya, nah kira-kira begitu hidup ini. Hidup ini begitu. Kita cerita, aku mau, aku paling bagus ini. Kita berani, ada kau pergi sana, nggak berani. Semua orang kalau ditanya mau masuk surga, tapi berangkat duluan sekarang nggak mau. Nanti aja. Saya dan tim, ya prihatin. Kami berharap dia sehat. Ini kita sidang hari Kamis, besok Selasa. Saya sudah beritahu ke ketua tim untuk menghubungi pihak kejaksaan, maka kalau memang beliau sakit ya jangan dipaksakan sidang kan. Nanti tiba-tiba lagi saya tanya, misalnya nih, nauzubillah min dzalik, jatuh pula dia jadi persoalan ke saya kan. Ini sekarang udah banyak nih, katanya di situ ada serangan langit, sekarang macam nggak ngerti saya. Serangan langit, serangan darah, serangan udara, air, nggak ngerti saya. Jadi mungkin Tuhan sedang meminta dia istirahat. Udahlah, Tuhan tegur, Hotman, kau istirahatin. Sementara itu di tengah pertarungan antara dua raksasa hukum ini, di sisi lain Firdaus Oiwobo menanggapi perkataan dari Hotman Paris yang menyebut dirinya adalah orang ODGJ. Lantas apa kata Firdaus Oiwobo? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Bermula dari
berkisruh di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara awal Februari lalu. Perseteruan antara Hotman Paris Hutapea dengan Firdaus Oiwobo terus berlanjut dan kian berkepanjangan. Bahkan keduanya tak henti-hentinya saling melempar sindiran lewat media. Kalau gua kan udah berkali-kali memperingatkan Bang Hotman kan gitu. Kalau bicara sama gua tuh hati-hati kan gitu. Karena jelek-jelek begini kan gue ini cucunya Sultan yang punya Karuhun. Takutnya dia ketulak gitu. Karena berkali-kali dia kan nyindir-nyindir. Terakhir dia nyindir tuh suruh rumah sakit jiwa itu nangkepin gue ya. Seakan-akan menyuruh gue nangkepin gue dan Bang Rasman kan gitu. Tangkap gitu kan. Ini udah ya seakan-akan dia tuh merendahkan banget lah gitu kan. Merendahkan martabat gue kan, harkat dan martabat gue dan Bang Rasman. Tapi lebih ke gue sih kayaknya. Gue bilang hati-hati Bang Hotman, karena gue takutnya lu kena dam gitu. Ingat loh, cucu-cucu Sultan itu dilindungi loh ya, dilindungi oleh Allah SWT terutamanya, karena mereka langsung terahnya itu langsung dari ada yang dari Hadramaut, ada yang dari Mekah, ada yang dari Irak gitu kan, Al-Baghdadi gitu. Hotman Paris ini kan udah keterlaluan banget sebenarnya. Dia pertama-tama yang ngumumin bahwa karena hal sepele gue diumumin kemana-mana bahwa bas gue harus dicabut, ya kan? Gue harus dipecat dari organisasi, gitu kan? Gue harus dipecat dari organisasi. Dicabut udah, dipecat udah, harusnya diem kan? Masih ngoceh-ngoceh lagi terakhir. Tangkap dia, bawa ke rumah sakit jiwa. Kan gue udah bilang, gak usah ngomongin gue Bang Hotman, karena gue udah gak ngomongin urusan itu, kan gitu. Gue udah nasihatin, jangan Bang Hotman, karena gue ini udah gue ngapain ngomongin itu, bikin dia viral aja kan gitu. Gue udah sempat bikin video tuh, video sindiran ke dia. Lu kan udah, nih, karena kasus yang mau gue bongkar, terkait dengan dugaan pelecehan seksual yang lu lakuin, ya itu baru satu kasus loh. Ada banyak kasus nih, ya kan? Termasuk adalah, kan gue bilang tadi, season 1, season 2, season 3 dia bisa mati nih. Mati berdiri gitu kalau gue buka. Kan gue bilang, gue kalau bekerja itu berdasarkan fakta integritas, kan gitu. Nggak mau katanya. Udahlah, hanya gara-gara gue mau bongkar kasus lu, maksud gue udah sampai situ. Gue dipecat udah, ya kan, dari Kongres Indonesia. Dibekukan bas gue udah, gitu loh. Ya udah cukup, kenapa sih sekarang ngejar-ngejar gue lagi, suruh nangkap rumah sakit jiwa. Tolong rumah sakit jiwa tangkap ini orang begini. Maksud gue ini bukan orang gila, gitu loh. Gue ini orang normal yang punya rumah tangga normal dan membiayai istri anak yang normal. Maksud gue nggak usah berlebihan lah. Udah cukup kok sampai segitunya gitu loh, rasa ketakutan dia sampai pengen mau ngancurin gue gitu kan. Rasa ketakutannya segitunya gitu. Udah cukup kali dengan provokasi yang dia lakukan ya kan, sehingga MA bergerak membekukan berita acara sumpah gue, kan udah cukup lah kalau bagi manusia yang waras ya, yang normal ya. Tapi bukan di situ aja, dikejar terus sampai gue diminta rumah sakit jiwa nangkap gue. Kan apa urusannya gue rumah sakit jiwa nangkap gue? Misalnya sindiran itu terhadap gue, walaupun tidak secara eksplisit menyebutkan nama gue kan itu. Tapi kan kita orang dewasa tahu, oh nyindirnya kan dia lagi bermasalah dengan gue kan itu. Sementara itu menanggapi hal lain dari pernyataan Hotman, menurut Firdaus pemecatan dirinya dari KAI serta basnya yang sudah dibekukan ternyata belum cukup membuat Hotman Paris puas hingga terus menyerangnya, termasuk dengan menudingnya sebagai ODGJ. Langkah ini menurut Firdaus terlalu berlebihan dan terkesan ingin menghancurkan hidupnya. Firdaus pun lantas menyinggung karma terkait sindiran Hotman yang menyebut dirinya harus dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Karena kenyataannya justru Hotman yang akhirnya masuk rumah sakit pasca sidang kemarin. Gue udah nasihatin Bang Hotman, gak usah lalu bahas masalah gue terus, masalah bas gue, masalah apa. Gue ini lagi bahas masalah batu bara gitu, masalah tambang
Gitu loh. Gue aja udah males, gue mau ngelupain itu. Masa sekelas lu pengacara internasional masih ngebahas itu? Kayaknya lo nyari panggung banget kan, gue bilang gitu. Akhirnya masih ngeyel kan, ternyata ada video terbaru kan. Dia nyuruh-nyuruh rumah sakit jiwa, nangkap-nangkap gue. Akhirnya dia masuk rumah sakit kan, ditangkap sama dokter. Gitu. Kan gue bilang, jelek-jelek begini gue kan cucunya Sultan. Pasti lu ada dam. Pasti lu ada dam. Gitu loh. Udah banyak banget terjadi di keturunan gue, para Sultan. Kalau orang udah begitu membencinya, kita cukup istighfar, dia berbalik ke dia. Untungnya nyawanya nggak kecabut. Kalau nyawanya kecabut, coba. Udah banyak loh yang nyawanya kecabut dari silsilah keturunan gue. Kalau orang udah lawan, kita udah diem, lawan masih terus, kecabut nyawanya bisa. Udah banyak banget kejadian itu. Makanya gue selalu bilang, Bang Hotman udahlah, kita ngomongin yang lain aja. Urusan lo sama Bang Rasman silahkan, tarung deh lu berdua, gitu loh. Urusan gue mau nyari duit, gitu loh. Gue nggak mau pusingin ginian. Sebenarnya gue diwawancara wartawan juga, sebenarnya gue udah mau menghindar. Karena gue menghargai lu orang ya, gue tuh udah nggak mau pusing urusan itu. Gue mau fokus nyari duit karena kebutuhan gue besar tiap bulan. Jadi gue nggak ngurusin hal-hal receh ini kan, yang sawahnya sepetak digarap kan Iklim Hakim, diduga ya sama si Hotman, gitu loh. Ngapain gue yang jadi terbebani hanya gara-gara gue mendampingi Bang Rasman, gue jadi yang diserang gitu. Kalau Hotman Paris itu pengacara internasional, mengerti dong bahwa gue ini hanya kuasa hukum yang bekerja mencoba profesional untuk mendampingi kliennya. Jangan gue yang diserang karena gue nggak identik dengan klien gue, gitu loh. Harusnya gitu. Tapi ya namanya kita semua sama-sama belajar ya. Kita menganut sistem pelajaran andragogik, bukan pedagogik. Jadi kita saling mengajar dan belajar gitu. Jadi ya gue anggapnya udahlah, ini mungkin pendewasaan buat Hotman Paris. Biar dia ke depan lebih dewasa lagi gitu kan, nggak kayak bocah. Masih untung tuh nyawanya nggak hilang. Biasanya ya, kalau dari leluhur gue itu kalau udah begitu biasa nyawanya hilang. Biasanya gitu loh. Biasa. Tapi masih untung dia masih mungkin teguran dari Allah SWT. Cuman gue lebih soft aja sekarang gitu. Nggak kayak kemarin. Agak lebih soft aja, lebih fokus ke urusan gue yang lain gitu. Karena kan gue banyak kerjaan juga. Ada persidangan gue juga yang telantar kan gitu. Jadi ada beberapa kasus gue juga di beberapa pengadilan yang kalau gue nggak urus, tim gue telantar gitu kan. Firma hukum gue ini adalah perseroan. Sejajar dengan perseroan, perusahaan hukum. Jadi di situ ada karyawan-karyawannya, ada manajer, ada apa segala itu, yang ada pengacara yang siap mendampingi klien-klien gue ketika ada permasalahan. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.